Oke, kembali lagi di channel saya, Boy Gampang. Di sini saya akan meremake video tentang IP versi 4 subnetting. Kita mulai dari Microsoft Word. Kita buat tabel routingnya dulu. Microsoft Word. Oke, kemudian kita bikin di sini IP-nya itu 192.168.1.0/27. Kemudian ini kita cari sistem bulan biner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuaikan sebanyak angka satunya 27. Ini baru 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 8 totalnya baru 16, tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena totalnya semua 32, jadi ini masih tinggal satu octet lagi. Jadi octet pertama, kedua, ketiga, di sini keempat. Kurang 3 ya, karena di sini sudah 24, 8 kali 3 ya. Kalau 24 berarti 1, 2, 3, kemudian sisanya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini untuk target pertama mencari subnetting ya, subnet mask ya, subnet mask. Kemudian kita dapatkan angkanya 255, 255, 255. Nah, ini adalah hasil dari berapa? 2 pangkat. Jadi di sini 2 pangkat 0 dikali 0 tambah 2 pangkat 1 kali 0 ditambah 2 pangkat 2 kali 0 tambah 2 pangkat 3 kali 0 2 pangkat 4 kali 0, itu hasilnya adalah 0 ya. Kita jadi mulai dari 2 pangkat 5, 2 pangkat 5. Di sini kita tuliskan 2 pangkat 5. Kemudian 2 pangkat 5-nya itu ditambahkan, bukan tambah ya, tapi dikali dengan 1. Dikali dengan angka 1. Satunya dapat dari mana? Karena di bawah ini ya. Nah, kemudian juga sama 2 pangkat tambah 2 pangkat 6. Selanjutnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nah, 6. 2 pangkat 6 dikali 1. Kemudian yang terakhir 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikali 1. Nah, ini hasilnya. Subnet masknya adalah 255, 255, 255. Hasil dari ini adalah kita 2 kali 5 itu adalah 32 ditambah 2 pangkat 6 adalah 64 ditambah 2 pangkat 7 itu adalah 64 dikali 2. 64 kali 2 ketemunya 128. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 255, 255, 255. Di sini 32 ditambah 64 hasilnya 96. 96 ditambah 128 itu hasilnya adalah ini 96 ditambah 128 itu jadi 255, 255, 255. Di sini 16 ditambah 8 itu 24, 24, 2 di sini, 9 tambah 2 11, 11 tambah 2 hasilnya 13, 1. Jadi 1 tambah 1 2, 234, 234.
Jadi kalau kita cek di sini, misal oke 32 ditambah 64 ditambah 128 hasilnya 224. Oke, jadi keliru ya, hasilnya 224. Setelah itu kita target berikutnya mencari jumlah subnet. Jumlah subnetnya ini kita dapatkan dari 2 pangkat X ya. Ingat ya, 2 pangkat X. 2 pangkat X nya ini sama dengan dimana 2 pangkat X itu adalah jumlah bilangan binary 1 di oktet terakhir. Oktet terakhir itu oktet keempat di IP versi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini jumlah pangkat satunya ada 3. Jadi di sini 2 pangkat 3. Kalau dihitung itu hasilnya 8. Ada 8 subnet. Setelah itu kita mencari jumlah dari hostnya. Didapat dari rumus 2 pangkat Y, dimana Y itu nanti setelah 2 pangkat Y dikurangi 2, Y nya adalah sisa bilangan biner 1 yaitu 0 ya, di oktet manapun ya. Jadi sisanya di sini adalah ada 5. 2 pangkat 5, kemudian masih dikurangi 2, kemudian hasilnya 32 dikurangi 2, hasilnya adalah 30 host ya, atau user tuh. Kemudian jumlah blok subnet ini hasilnya adalah rumusnya 256 dikurangi dengan angka desimal dari prefix 27 yaitu 224. Kemudian 6 kurangi 4 sama dengan 2, 5 kurangi 2 sama dengan 3, 32. Jadi di sini 22 jadi kelipatannya mulai dari 0 32, di sini 64, kemudian tambah 32 lagi hasilnya 96, tambah 32 lagi hasilnya adalah 128, ditambah 32 hasilnya 160, tambah 32 gitu ya. Jadi 128 ditambah 32, 160 tambah 32, 192 ya. Kemudian 192 ditambah 32 lagi itu 224. Nah ini sudah terakhir ya, terakhir 224 karena tambah 32 nanti 256 coba pakai di sini. Kemudian kita bikin tabel rutinnya. Tabel rutinnya pakai insert, kemudian kita tentukan jumlah dari subnetnya ada 8. Jadi ada 8 kolom. Ada 8 kolom, kemudian kita jumlahkan ini untuk baris untuk pertama kali IP network, IP pertama, IP terakhir, dan IP broadcast. Sini. Nah, ini kemudian kita tuliskan IP network. IP network yang kedua adalah IP pertama, yang ketiga adalah IP terakhir, yang keempat adalah IP broadcast ya. Di IP pertama itu mulai dari 192, 168, jadi oktet ketiga ikut yang ini ya, formatnya 1 ya. Jadi di sini juga 1. Kemudian mulai dari 0. Setelah 0 ini di sini kita isikan semua dulu. 168, kita ikut yang ini 32,
sini 32, bukan ya, 1.32. Di sini adalah 192, 168, 1.64. Di sini 192, 168, 1.96. Ini ya, sampai 96. Di sini kita tambahkan sesuai yang ada di sini. 192, 168, 1.128. Yang keempat 192, 168, 1.160. Ya, kita panjangkan di sini. Oke, jadi kita bikin range aja di sini karena nggak cukup ya buat muat yang ada di sini. Kita buat range aja yang di sini. Kita warnai aja tabelnya menjadi kuning ya, menjadi warna kuning. Oke, warna tabelnya, tabel shading, kita tandai warna kuning. Kemudian di sini ada titik-titiknya. Oke, kita copy aja di sini. Kita copy, kemudian di sini IP terakhirnya adalah 92, 168, 1.224. Nah, di sini setelah itu IP pertamanya adalah mengikuti ini ya, jadi ditambah satu semua dari yang paling atas, 1.1. Di sini 168, 1.33, karena 32 ditambah 1 jadi ya, di sini juga sama, di bawah sini jadi 64 tambah 1 65, yang paling akhir 168, 1.65. Di sini 192, 168, 1.97. Nah, kemudian di sini 168, 1.129. Setelah itu yang terakhirnya di IP pertama itu terus sampai terakhir di 1.225. Nah, IP terakhir ini bisa ditentukan dari IP broadcast, di mana IP broadcast rumusnya adalah flow subnet IP network berikutnya dikurangi dengan 1. Jadi angka terakhir ini dikurangi 1 berapa ini? 192, 168, 1.31 ya. Nah, 32 kurang 1. Ini juga sama, 64 kurangi 1, di sini 63. Di sini 96 kurangi 1, 95 gitu ya, seterusnya. Nah, di sini IP terakhirnya didapat dari IP broadcast kurangi 1. Ya, jadi angka yang terakhir dikurangi 1. 92, 168, 1.30. Di sini 192, 168, 1.63. 192, 168, 1.62. Di sini 192, 168, 1.95. Di sini 192, 168, 1.94. Kemudian di sini adalah 192, 168, oke, 1.127. Di sini 126 ya, kurangi 1, 1.126. Setelah itu di sini 192, 168, 1.223, 192, 168, 1.222. Nah, di sini yang paling akhir itu tentunya paling belakang itu 255 ya, karena range-nya itu 00 sampai 255. Ini 1.255. Sini tentunya 192, 168, 1.254. Nah, 255 dikurangi 1 ya. Oke, sudah terbentuk tabel rutinnya. Kita save dulu kerjaannya. Kita namakan misalnya subnet atau tabel rutin, tabel
label routing, kemudian di save. Setelah itu aku bisa di sini. Oke, kita save bisa di sini. Kemudian ini untuk acuan dimana kita melakukan rancangan di topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita buka Cisco Packet Tracer. Oke, kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Oke, sudah terbuka Cisco Packet Tracer. Kita config dulu. Kita bisa split kanan kiri sama Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sebelah kanan ini adalah IP address-nya. Kita pakai untuk yang di sini nanti. Jadi ada 30 host user. Kita bisa menggunakan 30 PC ya, maksimal 30 PC. Kemudian di sini kita coba dulu dari topologi jaringan yang namanya topologi bus dulu ya, topologi bus. Oke, kita coba topologi busnya di sini menggunakan N device. Kita pakai kurangi 4 ya, jadi sudah terpakai 4 host menjadi 26 host sisanya. Jadi kita gunakan 4 host, yaitu 4 N device. Kita gunakan di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita gunakan network device, kategorinya switch. Gunakan switch di sini 1, 2, 3, 4. Nah, setelah terbentuk ini kita rancang kabel jaringannya. Kita gunakan kabel otomatis 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, di sini kita sudah mendapatkan topologi jaringan bus. Ya, topologi jaringan bus. Kemudian kita forward time dulu biar menjadi hijau semua. Kemudian kita kasih penomoran untuk IP masing-masing. Ya, IP-nya ini tentunya menggunakan 192.168 mulai dari 1.0. Di sini semua jaringan ini menggunakan 192.168.1.0/26/27. Jadi IP ini /27 ini 1.0 itu berada di blok subnet pertama, di kolom pertama. Kita pakai ini IP pertama yaitu 11, IP kedua 12 tentunya, ketiga 1.3, keempat dan seterusnya sampai IP terakhir 1.30 batas akhirnya. Oke, kita pakai ini dan ini. Kemudian kita isikan di sini. Kita isikan karena di sini adalah topologi bus dan di sini switch semua. Jadi di sini satu blok subnet kita cukup membuat switch ya. Hanya ada switch di sini. Kalau kita mau terhubung ke jaringan yang lain, misalnya ke salur kedua, jadi ada di blok satu kedua, kita harus menggunakan router. Ada routernya di sini. Kita nanti contohkan selanjutnya ya. Ini kita coba isikan IP dulu. Di sini mulai dari 192.168.1.1. Kemudian ini bisa diganti 224 di /27. Kemudian 192.168. Ini bisa kita kosongin dulu karena kita belum punya
224 itu sesuai dengan yang di sini 224. Oke, kemudian kita close, kemudian kita buka dulu. Nah, di sini kita isikan 168.1.2. Di sini kita isikan 124. Kita close lagi. Kemudian kita pindah ke PC ketiga. Desktop kita atur atau kita konfig IP-nya itu menjadi 1.3. Jadi IP ketiga. Nah, walaupun di sini nggak ada IP kedua, ketiga, tapi ini sudah jelas IP range-nya IP pertama sampai terakhir, bukan IP pertama dan terakhir. Di sini masih ada tersemat IP kedua, ketiga, keempat sampai terakhir, itu maksudnya ya, terakhir rutinnya, cara bacanya ya. Terus di sini terakhir adalah 224. Kita close, kemudian di PC terakhir kita stop gaming, kemudian isikan IP-nya yang keempat jadi 1.4. Ini kita ganti 224. Terus kemudian kita coba menggunakan add symbol PDU ini, atau kita langsung saja pakai ping ya, ping address di sini, komen PC, kemudian kita ping ke PC keempat. Coba berarti ke 192.168.1.4. Kita coba kalau ini misalnya hasilnya RPO berarti gagal. Kalau misalnya ini hasilnya adalah sukses, itu ada tulisan PTL-nya. Nah, ini ada PTL-nya. Ini berarti sukses, terhubung ya. Kita coba lakukan tes untuk PC kedua. Oke. Kemudian PC 3 nggak ada masalah. PC 3, jadi intinya ini sudah terkoneksi semua. Kemudian kita kembangkan jaringan ini ke topologi berikutnya. Misalnya kita mau terhubung ke topologi star atau ke ring ya. Kita cari dulu referensi topologi jaringan. Kita cari referensinya dulu. Oke, kemudian ini sudah sudah selesai. Kemudian kita cari, kemudian sekarang ada topologi star menggunakan paket reset. Nanti kira-kira seperti ini. Topologi star ada 5 isi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, kemudian kita gunakan aja di sini. Kita hubungkan di sini ya, topologi star yang di sini. Oke, kita berarti butuh satu switch di topologi star, kemudian ada 5 PC ya, sesuai yang ada di referensi tadi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sudah sesuai. Kemudian kita hubungkan dengan kabel otomatis. Oke, kita hubungkan ke end device semuanya. End device, dari switch ke end device. Nah, kalau mendapati error seperti ini berarti switchnya portnya habis nih. Habis maksimal ada 4 yang available. Jadi kita harus tambahkan switchnya. Kita tambahkan switch untuk port CFE ini. Kita tambahkan di sini, matikan dulu routernya dari switchnya, kita tambahkan CFE-nya. Hidupkan lagi, kita tambahkan kabel kembali. Sudah bisa. Kemudian sekarang ini kan areanya 1.0 ya. 1.0 kita tandai dulu pakai areanya kita pakai color atau warna, bisa merah. Jadi di sini merah dikasih nama topologi bus ya. Di sini kemudian di sini kita
kita juga beri select color dengan warna yang berbeda, misal hijau. Select color hijau, tidak. Select color hijau. Oke. Oke, misal di sini kita lagi select. Oke. Kasih warna hijau. Warna hijau, kemudian kita kasih nama juga di sini adalah topologi star. Topologi star. Nah, topologi star ini kita kasih identify, bisa kasih nama IP-nya, jaringannya itu 192 di blok subnet kedua yang di sini. Jadi 168.1.32/27. Jadi di sini ya. Ini termasuk blok subnet kedua dengan IP networknya 32. Jadi IP network itu untuk IP jaringan yang menyelimuti beberapa end device yang dalam satu jaringan. Itu kita geser dulu. Bentar, kita geser ke sebelah kanan. Oke. Geser dulu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini masing-masing diberikan IP address. Di rumputnya blok subnet kedua, IP address pertama 133 sampai 62. Jadi IP pertamanya kita mulai dari PC keempat yang paling atas ini. Kita searah jarum jam aja ya, karena melingkar bentuknya. Di sini kita isikan IP address 192.168. Satu titik mulai dari mana nih? 33 ya. 33, kemudian tab, dikasih subnet masknya 24, di close. Nah, kemudian di PC searah jarum jam, di PC yang ke-8 ini kita kasih IP yang selanjutnya, IP yang kedua, yaitu berapa setelah 33? 34. Oke, 34. Tab, di sini kasih 224. Nah, terus setelah itu ganti PC-nya, kita isikan juga 192.168. Di sini 1 titik setelah 3435. Tekan di sini 224. Close. Di sini kita ambil IP-nya, kemudian di sini kita tambahkan IP 135 adalah 1.36. Subnet terakhir apa namanya, desimal terakhirnya kita isikan 224 sesuai dengan yang ada di sini tadi. Oke, setelah itu di close, ganti yang PC terakhir ini. Kita kasih desktop, kemudian kita ambil IP-nya setelah 36, kita ambilkan 1.37. Kemudian kita isikan di sini 24. Oke, kita tes koneksi dulu dari PC ini ke PC sini, yaitu 32, 33, 34 ya. Di sini 35, di sini 34. Jadi salah ya, ini ya benar ya. Di sini 33. Oke. Di sini ke 30. Ini aja 36. Ke PC 36 kita coba cek dari PC 33 ping 192 168 1.36. Kita berhasil. Kemudian kalau berhasil seperti ini, tentunya kita sudah bisa pastikan berhasil semua. Tinggal bagaimana caranya agar topologi bus ini bisa terhubung ke topologi star yang ada di sini, karena dia beda blok subnet. Topologi bus ini menggunakan blok subnet pertama. Nah, di topologi star ini kita menggunakan blok subnet kedua.
kedua tentunya tadi gimana syaratnya, menggunakan perangkat namanya router. Router kita taruh di tengah-tengah sini. Coba kita ambil network device, kemudian kita pilih routernya, PT router, kemudian di sini kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari switch ke router. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kemudian dari router ke switch kita hubungkan seperti ini. Oke, ini warnanya merah karena di switchnya ini sudah habis CFE-nya, kita harus delete dulu kabel serialnya, kabel strike-nya belum tersedia untuk port CFE, karena CFE-nya ini perlu tambahan. Kita coba tambahkan di sini. Fisikal kita matikan dulu. 1 2 3 4 5, jadi kurang 1. Kanalnya CFE dihidupkan lagi. Kemudian kita tambahkan, atau kita langsung ke strike-nya, langsung fast ethernet ya. Jadi port itu namanya fast ethernet 10, kemudian kita hubungkan ke fast ethernet juga. Nah, setelah seperti ini, kita perhatikan. Jadi di sini ada dua port. Port yang pertama adalah menghubungkan yang kita namakan FA00, fast ethernet 00, itu yang menghubungkan ke jaringan, jalurnya ke start, dan ini ke jalurnya ke bus ya. Dan di sini FA10 port FA10 dia ke jaringan topologi start. Jadi di sini kita harus labeli juga. Di sini kita bisa pakai IP terakhir yang ada di sini sebagai alamat jaringan, sebagai alamat IP untuk port FA10 dan FA00 di IP terakhir yang di browser pertama dan browser kedua. Karena ini untuk IP router ya, yang nantinya di PC-nya nanti menjadi IP gateway, default gateway itu sama dengan IP routernya. Jadi misalnya yang area sini default gateway-nya adalah IP router yang ada di FA10. Di sini juga sama, default gateway-nya topologi bus nanti ada di IP router di port FA00, seperti itu. Kita coba config langsung di sini. Kita config, kita cari pertama, kita ke jalur topologi bus FA00 ya. Kita ke config FA fast ethernet 00, kemudian kita tuliskan 192. Sebentar ya, kita juga belum melabel ini. Kita tentukan dulu labelingnya di sini sebelah kiri ini. FA00 nya kita isikan IP terakhirnya di blok subnetnya, yaitu 1 titik berapa nih, sesuaikan dengan tabel routing ya tentunya, yaitu 30 ya, 1 titik 30. Nah, di sini kita bisa isikan 130/27. Kemudian kita geser ke sini. Setelah itu kita tambahkan di sini flash node-nya untuk jalur ke topologi start, yaitu di sini ke subnet kedua. Berapa ini? 1.62 IP terakhirnya. Oke, kita lanjutkan 1.62/27. Kemudian kita tarik sini. Nah, ini sudah jelas. Biar untuk pengingat kita pentingnya flash node seperti ini, label seperti ini, kita untuk pengingat biar kita tidak lupa, tidak bolak-balik kita harus melihat, dan kita nggak beresiko untuk kelupaan konfig jaringannya, konfig IP address-nya. Oke, sekarang kita langsung ke routernya. Kita isikan yang FA00. Kita sudah masuk ke FA00, kemudian kita isikan sesuai yang ada di sini. FA00 berapa? 1.30. Sini kita ganti 4, kita on-kan portnya di jauh, di routernya dihilangkan, kemudian FA10 ke jaringan topologi start. Kita isikan sesuai yang ada di sini. Apa ini? 92.168.1.62, kemudian di on-kan. Setelah ini apa yang harus dikonfig lagi? Ya tentunya default gateway ya dari masing-masing PC. Jadi di jalur topologi bus itu kita gunakan top IP address 1.30 ya. Nah, di sini kita ketikkan di
gateway-nya, nah IP-nya ini dari FA00 192.168.1.30. Kemudian kita copy karena sama di topologi bus ini untuk semua PC di topologi bus kita tinggal copy saja. Ini juga 1.30, kemudian yang di sini juga 1.30, 1.30. Setelah itu di sini juga sama, yaitu 1.30. Nah kemudian kalau ini sudah selesai, kita perlu juga konfigurasikan default gateway yang di sini. Dia ikut default gateway yang mana IP-nya? Ikut yang ini ya tentunya ya, FA10, karena portnya yang mengarah ke topologi start adalah port FA10 ya. Kemudian kita isikan menurut IP yang di sini, bukan yang ini lagi ya, kita beda jalur. Setelah ini kita isikan berapa, 192.168.1.60. kita bisa kopaskan ke sesama topologi start karena sama default gateway-nya. Kemudian kita host, kemudian kita ganti di sini, kita kopaskan lagi. Setelah itu divisi berikutnya kita kopaskan, divisi terakhir kita kopaskan juga. Setelah itu kita sudah bisa tes jaringan dari topologi bus ke topologi start. Kita mau koneksi ke misalnya ke PC ini ya, ini IP-nya 1.35, di sini dari 1.1. Oke, kita coba ke command prompt, ping ke 1.35. Kita tunggu dulu prosesnya. Ini masih oke, ini sudah bisa berjalan normal, ini sudah TTL. Kita coba balik bales ping dari sini ke 11 yang ada di topologi bus. Kita ping 192.168.1.1 sudah berhasil. Tentunya yang lain juga sudah berhasil. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba kembangkan lagi ke topologi berikutnya, yaitu topologi kita cari dulu, yaitu topologi ring ya. Di sini topologi ring itu seperti ini bentuknya, membuat topologi ring. Kita contoh aja yang seperti ini, topologi ring kita plotkan ke Cisco Packet Tracer. Oke, dengan yang ini kita butuh di sini 1 2 3 4 switch. Kita taruh di bawah sini ya. Kita coba taruh bawah sini. Kita nanti ada topologi ring sama topologi tree ya. Kita coba juga yang tree. Nah, sekarang kita masuk ke topologi ring dulu. Ada sekitar 4. Contoh kita coba dulu, ada 4 switch. Kita coba 1 2 3 4. Jadi kenapa ring di sini bentuknya melingkar ya? Melingkar seperti ini. Kita coba end device-nya arahkan tepat searah dengan switch ya. Jadi kalau ini ke kanan, ya taruh ini. Ini agak geser aja dulu. Oke. Setelah itu PC-nya itu ditaruh di sini. Nah, kemudian kita hubungkan kabelnya. Nah, kabelnya sini. Kemudian ini kabel cross ya, karena sama jenis switch kita gunakan kabel cross. Oke, switchnya ke PC, switch ke PC, kemudian switch ke PC. Nah, setelah ini kita forward dulu. Forward lagi. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita tandai dulu area ini menggunakan warna yang berbeda, misalnya warna kuning.
area topologi ring. Kita namakan di sini topologi ring ya. Dikasih flash note. Ini topologi topologi ring. Nah, oke. Kita sudah kasih topologi ring di sini. Kemudian kita flash note kan juga untuk alamat jaringannya. Tentunya ini kita gunakan IP network yang di blok subnet berikutnya, yaitu blok subnet yang berbeda, yaitu blok subnet ketiga, yaitu 1.64. Di sini kita tuliskan 192.168.1.67. Oke, di sini kita ini. Kemudian setelah itu kita konfigurkan semua PC ini di jaringan 164. Jadi mulai dari IP pertama 165 sampai dengan 194 seperti itu. Mulai dari di sini searah jam-jam. Oke, kita post dulu ini. Desktop IP. Nah, di sini kita isikan 192.168 1 titik berapa ini? 65. Dan di sini dihasilkan 224. Jadinya kita kosongin dulu, kita pakai nanti. Kemudian desktop, setelah itu kita isikan IP 192.168 setelah 65 adalah 66. Di sini kita bisa ganti 224. Setelah itu kita coba di sini. Di sini kita isikan 192.168 di sini 1.66 67 ya. 67 kita di sini ganti 224. Selanjutnya yang terakhir kita isikan juga 192.168 1 titik setelah 67 ya 68. Tab, kemudian di sini kita ketik 224. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba dulu tes koneksi jaringan ke PC dari PC atas ke PC bawah ini ya. Kita pakai ping di sini 64 65 66. Ini alamat jaringan bukan IP pertama. IP pertama 65 66, di sini 67. Jadi di sini kita tes ping ke 67. 192 168 1.67. Kita coba, ini berhasil ya. Kalau berhasil seperti ini berarti yang lain sudah berhasil. Saya asumsikan seperti itu. Dicoba aja nanti bisa. Kemudian kita mau terhubung ke topologi bus dan topologi star yang tadi. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita hubungkan dulu ke topologi berikutnya dulu, yaitu ke topologi itu yang terakhir ya nanti ya, yang terhubung ke semua topologi ya. Di sini kita buat topologi tree dulu. Kita buat topologi tree. Nah, nanti seperti ini bentuknya. Ada 3 switch, kemudian ada 4 PC. Kita gunakan saja topologi ini. Oke, kemudian server. Di sini ada server. Servernya nanti kita configure ke DHCP server gitu aja. Coba kita implementasikan di Cisco Packet Tracer. Kita taruh di sebelah kanan biar rapi. Setelah itu kita bikin aja di sini ada 3 switch ya. Ada 3 switch, 1 2 3. Setelah ini ada 4 PC, 1 2 3 4. Nah, yang paling atas di sini adalah server. Server ini adalah nanti kita configure ke DHCP server ya. Kita label dulu DHCP server. Nah, DHCP server ini oke, kita enter dulu. Kemudian kita kasih kabel
otomatis switch ke switch, setelah itu switch ke PC, switch ke PC, switch ke PC, switch ke PC. Setelah itu kita taruh switchnya ini yang ke atas di sini itu ya. Setelah itu ya, setelah ini kita apa, kita formatting dulu, kasih biar hijau semua, kemudian kita beri area dulu di sini kita kasih area ini misalnya warnanya pink, kemudian di sini kita kasih node-nya di sini adalah topologi tree, nah oke, di sini topologi tree. Setelah itu kita kasih node juga di sini untuk alamat jaringannya, yaitu 192.168.1 titik ini berapa nih yang selanjutnya. Jadi tadi sudah ini selanjutnya block subnet keempat ya, yaitu 96 1.96/27. Nah seperti ini. Kemudian ini menjadi acuan buat semua device di sini. Kita mulai dari server coba kita tuliskan, nanti kita tuliskan di sini. Oke, kita isikan di sini mulai dari IP pertama, yaitu setelah 97 ya, 98, 99 sampai 126. Di sini kita mulai dari 97 tab, kemudian di sini angka terakhir 224. Nah, setelah ini ya, setelah ini kita lari ke service, kemudian DHCP. Ini untuk apa? Untuk nanti itu biar otomatis di sini. Di sini nggak perlu kita isikan form lagi seperti ini. Jadi kita tinggal klik yang DHCP ini sudah terisi IP. Kita aktifkan DHCP service, kemudian default gateway-nya kita isikan dulu nggak apa-apa. Di sini nanti kita tentunya tetap pakai IP terakhir, yaitu 1.1.126 ya. Kita siapa dulu enggak apa, 92.168.1.126 di sini. Nah, sudah 1.126. Kemudian kita serviskan di sini. Oke, default gateway-nya 192.168.1.126 di sini di terakhir. Kemudian DNS servernya kita biarkan start IP address-nya mulai berapa? Oke, start IP address-nya mulai 97 sudah dipakai oleh server ini. Tadi 97 sudah dipakai. Kemudian lanjutannya adalah 98. Nah, setelah ini kita save ya. Kita save. Kita save, kita post. Nah, kita di PC ini, kita di desktop, kita pilih DHCP request. Kita dapat IP-nya di sini. Nah, di sini apa? PC-nya kita tinggal DHCP aja. Sudah sesuai urutannya. Kemudian di sini kita desktop, kemudian DHCP. Kita nggak perlu ngisi lagi. Kita sudah temukan urutannya, IP-nya dari network 96 tadi. Desktop, IP address, nggak perlu nulis ini, kita DHCP. Tentunya kalau melakukan request DHCP seperti ini, otomatis seperti ini, kita harus punya DHCP server seperti ini, atau enggak kita punya DHCP client di router. Nah, kita contohkan dulu di DHCP server seperti ini. Oke, setelah itu kita coba hubungkan dari PC, dari topologi ini, topologi ring ke topologi tree seperti yang ada di atas tadi caranya. Oke, kita pakai router juga tentunya. Ini di data routing kita harus pakai router. PT router di sini. Kemudian kita hubungkan dengan switch. Di sini kita pilih switch yang ada di
Oke, kemudian di sini kita pilih switch di sebelah sini ada sound server. Sudah, kemudian kita identifier di sini adalah port 00-nya, kita pilih IP terakhir di blok subnet ketiga. Jadi di sini IP terakhir 94 ya. 94 92 168.1.94/27. Kemudian yang di sini 192.168.1.126/27. Setelah itu kita tarik ke atas biar kelihatan. Nah, dan kita masukkan ke FA00 dan FA10 nih dari IP masing-masing. Oke, kita buka dulu routernya, config FA00-nya kita isikan di sini 194. Oke, 168.1.94 tab. Kemudian di sini 224 kita on kan. Setelah itu kita pindah juga ke FA10. Kita isikan IP sesuai yang ada di sini. Oke, kita isikan 168.1.126 tab dan di on kan. Kita coba tes dulu koneksinya dari PC ini tombol piring ke PC, misalnya PC ini ya, PC 16 IP-nya 101 ya, 101 dari sini, tapi data 101. Coba ini sedang proses koneksi jaringan, tes koneksi jaringan. RTO dulu. Kalau misalnya RTO kembali dan kembali RTO dan seterusnya RTO, berarti ini belum bisa. Nah, kita kelupaan berarti di sini IP default gateway-nya kita belum isikan semua. Jadi di sini kita harus isikan semua IP gateway. Nah, di sini kan urusannya tombol piring ke 194. Saya isikan dulu 192, 168 kita sesuaikan semua 94. Kita bisa kopas ini isi berikutnya ini kita isikan. Kemudian di sini juga belum kita isikan juga. Oke, kemudian yang di sini kita isikan. Oke, nah di PC yang berikutnya di sini DNS gateway-nya sudah terisi tadi ya, karena sudah di prepare atau disiapkan di awal tadi. Kita tinggal ngetes ulang yang di sini. Oke, berarti kita kurang default gateway. Nah, kita coba apakah RTO-nya sama 3 kali seperti ini. Nah, coba RTO sekarang sudah bisa ya, sudah bisa. Berarti jaringan dari top kering, tes jaringan dari top kering ke tombol gateway itu sudah berhasil. Sekarang tugasnya apa? Kita koneksikan semua topologi ini, kita hubungkan menggunakan kabel serial atau kabel cross. Di sini antar router ada hubungannya, jadi kita gunakan kabel otomatis. Kita coba hubungkan router dengan router. Kita dapat serial 20 itu adalah port yang di sini router pertama, ke serial 20 itu port yang di router kedua. Nanti bisa saling berhubung semua. Oke, ya. Setelah itu coba kita konfigurasikan untuk SE20 di router pertama. Kita pakai routing statik ya, routing statik. Nah, jadi di sini misalnya di static routing ada isian network di sini. Statik, pilih statik di sini. Ada isian network. Kita dari router ini menuju ke misalnya topologi ring ini, atau misalnya di sini dari sini ke topologi ring ya, topologi tree. Jadi kita kalau misal ke topologi ring dulu, kita tujuannya networknya berapa, kita pakai ini. Kalau ke topologi ring, jadi 192 kita isikan 168.1.9
port yang mengarah ke tujuan. Jadi kalau mau ke arah topologi ring, kita masuknya lewat port mana? Port SE20. Nah, port SE20 ini IP-nya berapa? IP-nya kita belum punya ya. Kita harus pakai alamat jaringan yang berbeda. Jadi di sini 1.30, 1.62, 1.94, 1.126. Nah, di sini perlu kita flash note-kan dulu. Ya, kita ambil konfigurasi dulu setelah 194 96 tadi 1128 kita konfigurasikan di sini 192 168 1.128 ini jadi alamat jaringan di kabel serial ya antara dua router ini. Oke, kita ambil slash 27. Oke, di sini kita lanjutkan. Nah, untuk port pertama SE20 kita isikan berapa SE20 nya, yaitu 129. Selanjutnya IP pertama, IP keduanya berapa? 130. Di sini buka dulu, kita isikan dulu yang SE20. Ini kita isikan 192 168. Di sini 1 titik berapa tadi? 129 ya. 129. Oke, kita aja kemudian di on kan. Setelah itu kita pindah ke router kedua SE20. Kita sesuaikan sama yang ada kita dapat di sini SE20. Kemudian kita isikan berapa? 192 168 1.130 tidak. Kemudian di on kan. Nah, setelah ini kita lanjutkan dari router pertama tadi. Nah, kita buat tujuannya ke topologi ring, yaitu networknya ini 192 168 1.94. kemudian tabnya itu adalah 255 255 255 224. Setelah itu networknya adalah 192 168 1.130 karena melewati SE20 ini. Kalau mau ke topologi ring ya, jadi masuknya ke sini dulu, ataupun ke topologi tree nanti masuknya juga lewat SE20. Jadi jalurnya lewat sini dulu baru ke tujuannya sini atau ke sini gitu ya. Kemudian kita add-kan dulu topologi tree. Kemudian network tujuannya kita pindah ke 126 yang ada di topologi tree. Kita sama networknya, yaitu menggunakan portal yang sama di sini, karena ke arah sini atau ke arah sini juga lewat ke sini, dan kita add-kan. Ini kita add-kan. Ini belum konsisten ya. IP root 194 224 130 130. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada kesalahan baca ya. Ada IP tadi pakai tujuan IP-nya ke 1.9.4. Ini adalah IP yang benar itu adalah N ini ya, yang tadi belum saya kandung, karena memang benar kalau misalnya apa-apa kalau kita belum kandung kita sering kelupaan dan nyasar alamat gitu ya. Jadi kita harus pakai alamat yang benar, yang dimaksud alamat jaringan yang mana, alamat gateway yang mana. Di sini saya pakai dia adalah gateway ya, gateway FA00, gateway FA10. Ini adalah N networknya untuk start, untuk topologi ring. Kemudian ini adalah network untuk topologi ring. Kemudian kita edit dulu yang di sini tadi networknya. Sebenarnya itu kita mulai dari tujuannya ke ring, ini adalah ke 164 kemudian tetap menggunakan yang 130 ya, yang di sini lewat sini 120. Tapi network ini ya tadi pakai ini, jadi
itu kita tambahkan juga yang ke arah 100 kemudian kita ulangi siklus dulu, kita ulangi lagi dari dulu statik, kemudian kita coba lagi penolakan ke kepala kiri 160 besoknya adalah 1.130 kemudian X dan gunakan tabel ini. Kemudian yang berikutnya adalah network, itu adalah 1.96 ya. Nah kita udah kelak untuk tujuannya router utama yaitu ke arah sini ke topologi kiri dan topologi tree. Nah itu sebenarnya juga kita harus samakan seperti itu, pindah ke router berikutnya yaitu mana dia itu harus ke jaringan topologi push dan jaringan topologi start, dimana nanti tujuannya adalah network pertama ini, network kedua ini untuk topologi start. Oke, kita mulai dulu ke static networknya ke 1.0 mau ke topologi push ya. Adalah 129 network yang kedua ke arah sini kita pakai yang 1.32 melewati network yang sama, jadi mau ke sini sebelah sini, mau ke sini sebelah sini, kita menggunakan network yang sama. Kemudian kita coba tes kalinya, jadi kita tes dari topologi push ke topologi ring di IP 1.67 dari sini itu 1.67 saya karena sudah ada proses routing seperti ini. Pertama itu nah ini kita menunjukkan dia bisa connect. Sekarang kita kemudian dari topologi push ke topologi ini ya, topologi tree ya. Topologi tree kita coba ke isi yang paling pojok yaitu 101. Masuk ke sini lagi 101. Nah, dia masih bisa ya. Oke, kalau sudah bisa seperti ini kita coba dari ini juga ke 101. Ya, jadi begitu caranya saya bisa berhasil menghubungkan 4 topologi, yaitu topologi push, topologi start, topologi ring, dan topologi tree menggunakan 2 router. Dan ini ada proses routing, di mana ada 2 router yang terhubung dengan kabel serial. Kita harus konfigurasikan routing biar ada jalur yang menghubungkan antar 2 router. Nah, antar 2 router ini nanti kita harus menentukan jalur mana yang dilalui sampai ke tujuannya, yaitu ke topologi masing-masing. Begitu, sekian tutorialnya.